Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di El Ansori Channel. Apa kabarnya sahabat? Semoga sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kisah Sayyidah Zainab radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam part kedua, bercerai dengan Zaid bin Haritha. Selamat membaca dan mendengarkan. Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha bercerai dengan Zaid bin Haritha. Rupanya pernikahan Zaid bin Haritha dan Zainab binti Jahsy tidak bertahan lama. Perbedaan latar belakang yang terlalu lebar antara sepasang suami istri tersebut sangat sulit menyatukan mereka dalam biduk rumah tangga yang harmonis dan saling memahami, sehingga sedikit demi sedikit perselisihan muncul dan akhirnya membesar tak terbendung. Zaid segera memahami permasalahannya, lalu dia mendatangi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta izin untuk menceraikan istrinya Zainab. Mulanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkannya dan bahkan memerintahkannya untuk terus mempertahankannya sebagai istri. Beliau berkata kepadanya, "Ittaqillaha wa amsik 'alaika zaujak." Bertakwalah engkau kepada Allah dan tetap jadikanlah dia sebagai istrimu. Akan tetapi Zaid terus mendesak dan meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan menceraikan istrinya, bukan karena sang istri orang yang tidak baik, tetapi karena perbedaan latar belakang itulah yang membuatnya merasa tidak dapat mempertahankan biduk rumah tangganya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memenuhi permintaannya, maka resmilah Zaid menceraikan istrinya Zainab. Berikutnya, jadilah Zainab sebagai mantan istri anak angkatnya sendiri. Disinilah muncul perkara baru yang harus dihadapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa ajaran Allah Ta'ala. Rahasia yang tersimpan dan ketentuan Allah yang harus dilaksanakan. Sebenarnya atas petunjuk Allah Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah diberitahu olehnya bahwa dia akan menjadi suami Zainab binti Jahsy. Namun beliau menyembunyikannya karena merasa malu kepada kaumnya kalau beliau nantinya akan menikahi wanita yang dahulunya adalah istri anak angkatnya, karena kepercayaan yang dipegang saat itu adalah dilarang menikahi mantan istri anak angkat. Karena itu, ketika Zaid minta izin untuk menceraikan istrinya, perkara tersebut masih beliau simpan dalam hatinya, dan bahkan beliau memerintahkan Zaid untuk tetap mempertahankan Zainab binti Jahsy sebagai istrinya dengan berkata kepadanya, "Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah." Hal inilah yang ditafsirkan para ulama yang mu'tabar diakui terkait dengan firman Allah Ta'ala. Lihat Fathul Bari 8371, Tafsir Ibnu Katsir 6421-422, Tafsir Al-Baghawi 6355-356, Tafsir At-Tarir wa Tanwir, Tafsir Adwa'ul Bayan. Wa idh taqulu lil ladzina an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjak wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika wallahu mubdihi wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhshah. Surat Al-Ahzab. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Quran Surat Al-Ahzab 37. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas, dia berkata, sesungguhnya ayat ini turun terkait dengan Zainab binti Jahsy dan Zaid bin Haritha radhiyallahu anhuma. Hadis riwayat Bukhari 4787. Yang dimaksud dengan orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya adalah Zaid bin Haritha. Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dengan memberi taufik masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah memberi nikmat kepadanya dengan memerdekakan kaumnya dan mengangkatnya menjadi anak.
Sedangkan yang dimaksud kamu menyembunyikan di dalam hatimu adalah berita dari Allah bahwa Zainab binti Jahsy akan menjadi istrinya, dan yang dimaksud kamu takut kepada manusia adalah takut komentar masyarakat yang akan mencelanya karena dia menikahi mantan istri anak angkatnya yang secara adat saat itu merupakan perbuatan tercela. Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani 13324. Ayat ini merupakan teguran Allah kepada Rasulnya agar tidak malu untuk menjalankan perintah dan hukum Allah meskipun berkonsekuensi mendapatkan kecaman dan ejekan di tengah masyarakat. Ayat ini juga sekaligus menampakkan apa yang tersimpan dalam hati Rasulullah SAW karena rasa malunya tersebut, sehingga Aisyah berkomentar tentang ayat ini. "Lau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katiman syai'an minal wahyi lakatama hadhihi al-ayah," rawahu Tirmizi. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh menyembunyikan ayat, niscaya beliau akan menyembunyikan ayat ini. Hadis riwayat Tirmizi 3207, disahihkan oleh Albani dalam Sahih Tirmizi 2563. Yang Allah kehendaki dari hal ini adalah menggugurkan salah satu ajaran keliru dalam masyarakat Arab, yaitu larangan mengawini mantan istri anak angkat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula." Surat Al-Ahzab 40. Supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Hal ini sebagai kelanjutan dari kehendak Allah Ta'ala yang ingin menggugurkan kebiasaan tabanni, mengadopsi anak dalam masyarakat Arab kala itu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab sebelumnya Allah telah menghapus kebolehan anak angkat dinisbatkan kepada bapak angkatnya dan dapat mewariskan darinya, sebagaimana yang terjadi pada Zaid yang sebelumnya dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima." Surat Al-Ahzab 40. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Ahzab 40. Demikian, semoga bermanfaat sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.